Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang himpunan. Silakan disimak materinya. Ya, pertama adalah hari ini kita akan membahas materi-materi berkaitan tentang himpunan. Secara garis besarnya, hari ini kita bahas tentang pengertian dari himpunan, jenis-jenis dari himpunan, hubungan antara himpunan. Nah, pertama adalah pengertian himpunan. Apa sih himpunan? Apa sih himpunan itu? Nah, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. Nah, secara garis besarnya, himpunan itu apa sih? Nih, himpunan, kata kuncinya himpunan itu adalah kumpulan. Himpunan itu adalah kumpulan. Kumpulan dari apa? Kumpulan dari objek-objek. Objek yang gimana sih yang menjadi himpunan? Objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi nanti sehingga kita bisa tahu objek tersebut, kumpulan objek tersebut itu termasuk himpunan atau tidak. Jadi seperti itu. Nanti ada contohnya. Nah, ini contohnya. Nah, yang merupakan himpunan. Nah, salah satunya adalah misalkan ini, himpunan hewan berkaki 4. Nah, himpunan kan kumpulan tadi, kumpulan objek. Objeknya apa? Objeknya hewan. Hewan. Jadi kumpulan dari hewan. Nah, kumpulan dari hewan itu kan banyak ya, banyak kumpulan hewan. Nah, yang didefinisikannya adalah yang berkaki 4. Objeknya udah jelas, hewan. Terus definisinya adalah hewan itu berkaki 4. Jadi pernyataan ini merupakan suatu himpunan karena kita bisa tahu yang mana sih hewan berkaki 4 dan yang mana yang bukan hewan berkaki 4. Contoh, yang hewan berkaki 4 berarti apa? Kuda, kucing, ya. Berarti itu masuk kelompok dari himpunan tersebut. Nah, yang bukan apa? Yang bukan termasuk himpunan tersebut, ya ayam gitu kan. Karena dia sudah bisa didefinisikan secara jelas. Jadi kita bisa tahu dia itu himpunan atau tidak. Nah, kedua adalah ini. Himpunan siswa perempuan di kelas 7B. Nah, kita tahu bahwa objeknya apa? Siswa perempuan objeknya. Nah, definisinya apa? Definisinya adalah siswa perempuan. Objeknya di mana? Siswa di kelas 7B. Nah, itu dirincikan. Jadi dan dikelompokkan. Nah, namanya kelompok berarti itu disebut himpunan. Jelas, kita bisa tahu yang perempuan yang mana? Si A, si B gitu kan. Yang laki-laki yang mana? Si C, si D. Jadi kita jelas. Nah, itu yang jelas seperti itu disebut himpunan. Yang ketiga adalah himpunan siswa berkacamata di kelas 7A. Jadi definisinya jelas. Siswa yang mana? Siswa yang kacamata gitu. Di kelas objeknya di kelas 7A. Jadi kita pilih yang kacamata yang mana gitu. Bisa jelas. Karena definisinya jelas berarti pernyataan 3 juga merupakan himpunan. Nah, himpunan bilangan prima selain 2. Nah, ini juga jelas. Bilangan prima, bilangan yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti 2, 3, 5, 7. Ini ada bacaan selain 2 definisinya. Prima yang selain 2. Nah, objeknya adalah bilangan. Definisinya bilangan apa? Bilangan prima selain 2. Berarti jelas. Prima selain 2 adalah 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Ya.
Nah, berikutnya adalah semua faktor dari 12. Nah, faktor dari 12 jelas anggota-anggotanya kita tahu. Faktor dari 12 itu artinya yang bisa membagi 12. Itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Semuanya bisa membagi 12. Sehingga ini adalah anggota-anggota dari himpunan tersebut. Jadi karena kita sudah bisa jelas mendefinisikannya, yang mana yang bukan, yang mana yang iya, berarti pernyataan yang ini juga merupakan himpunan. Nah, sekarang contoh yang bukan himpunan. Misalkan, kumpulan gadis cantik di Indonesia. Nah, kita nggak kumpulan pria tampan di Indonesia. Kumpulan siswa berbadan pendek. Nah, di sini kamu lihat objeknya sih ada. Objeknya yang ini gadis. Gadis. Objeknya. Ini pria. Ini siswa objeknya yang menjadi objek kita. Nah, definisinya adalah cantik di Indonesia. Nah, sekarang tampan di Indonesia, berbadan pendek. Nah, itu definisinya. Nah, sekarang Bapak tanya, jelas nggak ini definisi semuanya? Tidak jelas. Karena kenapa? Kamu tidak bisa memilih yang cantik, kamu tidak bisa memilih yang tampan, kamu tidak bisa memilih yang berbadan pendek, karena cantik, tampan, dan berbadan pendek itu adalah relatif. Cukup jelas ya. Nah, ini adalah notasi dari himpunan. Yang pertama adalah pembentuk himpunan. Nah, ini disimbolkan seperti ini. Cara penulisan himpunan. Dibacanya adalah X, di mana ini garis seperti ini ditulis di mana, X di mana. Nah, berikutnya adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi X. Misalkan X itu lebih dari 0, X-nya bilangan cacah misalkan. Nah, itu nanti lebih lanjutnya contoh-contohnya akan dilanjutkan di slide berikutnya. Yang berikutnya himpunan kosong. Nah, simbol dari himpunan kosong seperti ini, diingat ya. Jadi ada seperti huruf O, terus digaris, dicoret, seperti ini. Atau kurung, ini namanya kurung kurawal, tetapi kosong isinya. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Nah, nanti beda, ada istilahnya himpunan nol. Nanti ada lagi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ketiga adalah himpunan bagian. Nah, himpunan bagian simbolnya seperti ini nih. Ini himpunan A dengan himpunan B. Nih simbolnya seperti huruf C tapi agak panjang. Ya. Agak lebih panjang. Jadi A dibaca A subset B atau A merupakan himpunan bagian dari B. Nah, yang berikutnya adalah himpunan yang sama. Nah, ini udah jelas. Himpunan yang sama. Berarti A sama dengan B. Itu disimbolkannya. Yang berikutnya himpunan yang saling lepas. Nah, A digaris seperti ini. Garis miring ada 2. B. Artinya adalah himpunan si A tidak beririsan dengan himpunan si B, saling lepas. Artinya tidak ada anggota A yang merupakan anggota B, atau sebaliknya tidak ada anggota B yang merupakan anggota dari A, saling lepas dia. Pisah. Misalkan laki-laki perempuan, itu kan pisah. Himpunan laki-laki, himpunan perempuan di kelas 7. Nah, itu kan saling lepas kan, karena nggak ada yang ini kan, nggak ada yang laki-laki juga perempuan, nggak ada. Jadi saling lepas, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Jadi dipisah seperti itu. Nah, ini disebut himpunan saling lepas. Nah, di sini banyaknya anggota himpunan, Ki dinyatakan dengan N Ki. Jadi ada N-nya. N ini, jadi kamu kalau melihat N dalam kurung himpunannya P, Q, A, apa aja. Nah, berarti itu adalah menyatakan banyak anggota. Ya.
Berikutnya, menyatakan suatu himpunan. Menyatakan suatu himpunan yang pertama dengan kata-kata. Nah, dengan kata-kata, contohnya adalah misalkan ada contoh, Q adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, bilangan asli yang kurang dari 10. Bagaimana kita menyatakan himpunan dengan kata-kata? Kita nyatakan himpunan dengan kata-kata ditulisnya seperti ini. Q sama dengan kurung kurawal ya, kurung yang seperti ini atau seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kurung kurawal. Bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli kurang dari 10. Nah, setelah itu ditutup oleh kurung kurawal lagi. Nah, seperti ini penulisannya. Jadi boleh seperti ini, yang seperti di komputer, atau seperti ini. Bulatnya di luar, ya, jangan di dalam. Dengan yang berikutnya, menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini dinotasikan. Nah, misalkan adalah Q sama dengan bilangan asli kurang dari 10. Nah, dengan notasi himpunan ditulisnya seperti ini. Q sama dengan ada suatu X di mana garis X-nya berarti asli kurang dari 10. Berarti kalau kurang dari 10 berarti tandanya seperti ini, seperti kemarin bilangan bulat ya. Tandanya seperti ini nih, ya. Ini kurang dari. Kalau ada sama dengan berarti seperti ini tulisannya, kurang dari sama dengan. Nah, ini karena kurang dari, hanya kurang dari berarti lambangnya seperti ini. Berarti X kurang dari 10. Dan X-nya adalah apa? Elemen. Ini elemen ya. Ini adalah elemen. Elemen atau anggota. Elemen atau anggota. Elemen apa si X itu? Anggota apa? Anggota dari bilangan asli. Jadi seperti itu cara penulisannya. Nah, berikutnya dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Jadi disebutin anggota-anggotanya maksudnya. Nah, contoh Q-nya kita sebutin, kan tadi bilangan asli kurang dari 10. Berarti kita sebutin aja. Asli dimulai dari apa? Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kenapa 10-nya nggak ikut? Karena kurang dari 10. Berarti 10-nya nggak ikut. Kecuali di sini ditulis kurang dari sama dengan. Ya. Berikutnya, contoh menyatakan suatu himpunan. Nah, ini contoh lain. Diketahui notasi himpunan F X di mana X-nya itu lebih dari sama dengan min 5 kurang dari 4 dan X-nya adalah bilangan bulat, elemen bilangan bulat. Tulislah himpunan tersebut dengan kata-kata dan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Jawab dengan kata-kata dulu. Nah, kita lihat di sini X-nya kurang dari 5, X-nya kurang dari kurang dari 4, lebih dari atau sama dengan min 5. Ya udah kita sebutin aja kata-katanya. X itu pertama apa dulu? Bilangan bulat. Nah, kita sebutin X ada F, himpunan F adalah bilangan bulat. Bilangan bulat yang mana? Yang lebih dari atau sama dengan min 5 dan kurang dari 4. Jadi langsung aja seperti itu. Kita sebutin kata-katanya. Yang berikutnya dengan mendaftar anggota-anggotanya. Kita sebutin anggota-anggotanya. Nah, kita lihat di sini. Di sini tandanya adalah ada sama dengannya nih. Ada sama dengannya, sehingga min 5-nya ikut. Sedangkan yang ini tidak ada sama dengan, sehingga 4-nya tidak ikut. Berarti kalau mendaftarkan anggota-anggotanya, kita sebutin bilangan bulat dari negatif. Mulai dari negatif 5,
naik ke negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, stop. Karena 4-nya nggak ikut. Di sini tandanya tidak ada sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan seperti ini, berarti ikut nih, 5-nya ikut nih. Negatif 5-nya ikut. Karena di sini ada tanda sama dengan. Nah, karena ada tanda sama dengan berarti negatif 5-nya ikut. Sedangkan 4-nya tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengan. Berikutnya, jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Yang kedua, himpunan kosong dan himpunan nol. Tiga, himpunan semesta. Keempat, himpunan bagian. Berikutnya adalah himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Nah, himpunan berhingga adalah himpunan yang mempunyai banyak anggota berhingga. Nah, berhingga berarti memiliki batas. Nah, contoh, jika Ki adalah himpunan bilangan ganjil. Nah, di sini bilangan ganjil banyak kan? Bilangan ganjil. Tapi di sini ada bacaan kurang dari 10, berarti dibatasi bilangan ganjilnya sampai kurang dari 10. Maka kita tahu bahwa Ki-nya berapa aja? 1, 3, 5, 7, dan 9. Dengan NQ. Nah, ini NQ apa? Tadi NQ adalah banyak anggota dari Ki. Berapa banyak anggotanya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak anggotanya 5. Berarti himpunan Ki dikatakan himpunan berhingga. Karena anggotanya himpunan Ki juga berhingga. Maksudnya memiliki batasnya. Nah, ada contoh lain, tak berhingga. Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang mempunyai banyak anggota tak berhingga. Artinya tak memiliki batas. Contoh, ada U bilangan asli yang habis dibagi 3. Yang bisa dibagi 3. Bilangan asli yang bisa dibagi 3. Apa aja? U, 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya ya. Dengan U-nya apa? Tidak berhingga atau lambangnya ini ya. Nah, atau seperti ini. Nah, itu lambangnya. Tidak berhingga. Nah, jadi tidak memiliki batas, terus dia. Terus kalau kamu mau nyebutin sampai 100 karakter, 100 angka juga bisa. Jadi karena jumlah dari anggota U itu tidak berhingga. Jadi itu bedanya ya. Nah, berikutnya adalah himpunan kosong dan himpunan nol. Nah, di sini ada bedanya. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota nih, garis bawahi. Tidak memiliki anggota. Dinotasikan dengan ada kurung kurawalnya isinya kosong. Seperti ini. Nih, kalau misalkan kamu tulis kosong. Ini. Jadi tidak memiliki anggota, isinya nggak ada. Atau seperti ini. Huruf O terus dicoret ya. Nah, ini adalah himpunan kosong, nggak punya anggota. Nah, beda dengan himpunan nol. Nah, di sini himpunan nol adalah himpunan yang hanya mempunyai satu anggota. Apa? Yaitu 0 itu. Berarti kalau ditulis sebagai himpunan, misalkan ada himpunan N, itu sama dengan buka kurungnya, di sini ada anggotanya. Nah, 0. Tutup. Nah, dia memiliki anggotanya apa? Anggotanya ya 0. Tapi ada anggota nggak? Ada. Berarti jumlah anggota dari himpunan N berapa? 1. Jumlah anggotanya. Jadi dia punya anggotanya angka berapa? Angka 0. Berarti jumlah anggotanya ada berapa? Ada 1. Ya. Nah, berikutnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang mempunyai semua anggota.
yang dibahas dilambangkan dengan U, diambil dari kata unity bahasa Inggris, atau semesta. Kalau misalnya U atau S. Kalau misalnya bahasa Indonesia berarti S. Kalau misalnya bahasa Inggris berarti U. Unity artinya. Nah, misalkan U itu ada anggota A, B, C, D, E, F. Nah, di dalam U ada himpunan A, yaitu anggotanya A dan B. Dapat dinyatakan dalam diagram Venn berikut. Jadi, di sini ada U, kotak begini, semua himpunan yang masuk. Nah, di sini ada A, B, C, D, E, F, banyak. Nah, di sini ada himpunan A. Nah, di sini buletan nih. Buletan ini golongan dari A atau kelompok dari si A ini. Ditulis di sini A-nya. Nah, himpunan A apa aja? A dan B. Nah, di dalam si bulat lingkaran dari A ada A dan B. Misalkan contoh, semestanya adalah himpunan anak kelas 7C misalkan. So, total anak kelas 7C. Nah, misalkan ada himpunan kecilnya. Nah, himpunan kecilnya apa? Anak kelas 7C, kumpulan dari anak kelas 7C yang berkacamata misalkan. Nah, berarti sebagian kan yang kacamata. Nah, itu adalah himpunannya di sini. Yang lingkaran yang kotak besar ini adalah seluruh anggota dari kelas 7C. Nah, yang lingkaran ini yang hanya kacamata saja. Jadi seperti itu. Ya. Nah, himpunan bagian mirip-mirip. Himpunan bagian, himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Jika setiap himpunan B juga menjadi anggota dari himpunan A. Nah, himpunan B merupakan himpunan bagian dari A jika setiap anggota dari himpunan B juga menjadi anggota himpunan A. Misal, misalkan seperti ini. Jadi ada U luas gini. Nah, di sini adalah himpunan dari A. Nah, himpunan B juga merupakan bagian dari A. Karena anggota B semuanya adalah anggota jadi A juga. Berarti B di dalam dari A sini. Nah, merupakan bagian dari keseluruhan si A. B itu masuk. Contoh, gampangnya. U ini adalah himpunan sekolah Muhammadiyah. Misalkan, himpunan sekolah Muhammadiyah. Nah, yang A ini himpunan orang-orang yang siswa yang laki-laki. Misalkan, ini himpunan siswa yang laki-laki si A. Jadi U yang besar, berarti di sini di luar ini ada perempuan ya, himpunan perempuan. Yang ini adalah himpunan laki-laki yang si A. Nah, yang si B ini diperinci lagi, dikecilin lagi. Apa misalkan himpunan siswa laki-laki yang suka warna hijau misalkan. Nah, itu kan jelas ya, suka warna hijau siapa aja gitu orang yang suka warna hijau. Nah, tapi kan dia masuk ke dalam himpunan laki-laki juga kan. Dia merupakan laki-laki juga dan tapi dia spesifik suka warna hijau. Nah, berikutnya adalah hubungan antar himpunan. Nah, dua himpunan dikatakan saling lepas atau berpotongan jika sebagian kedua himpunan mempunyai anggota yang tidak saling lepas. Maksudnya, nih ada kata tidak saling lepas. Berarti ada mempunyai anggota yang sama, ada beberapa anggota yang sama. Misalkan ada di A itu ada 1, 2 anggotanya. B itu 2, 3. Di anggota si A dan si B ada angka yang sama nggak? Ada angka 2 nih yang sama nih. Nah, sehingga nanti karena ada yang sama berarti himpunan ini berpotongan.
gambarnya nanti berpotongan. Jadi ini bulat, sini ada A, sini ada B, ini ada angka 1, ini ada angka 3 yang bukan nggak berpotongan. Nah, yang berpotongan itu ditaruh di sini angka 2-nya. Jadi angka 1-nya di sini, angka 2-nya di sini, angka 3-nya di sini. Seperti itu gambarnya nanti. Dua himpunan dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tidak mempunyai anggota yang sama. Ya, jadi ini terpisah. Ini A di sini buletannya, B di sini. Yang tadi Bapak contohin, ini misalkan himpunan A adalah himpunan laki-laki, B adalah himpunan perempuan. Berarti kan beda, saling lepas. Beda dia, nggak ada yang berpotongan. Dua himpunan dikatakan sama bila kedua anggota himpunannya sama. Ya, jadi isinya sama. Berarti gambarnya nanti seperti ini. A dan B itu sama-sama di satu lingkaran. Dua himpunan P dikatakan ekuivalen jika anggotanya banyaknya sama. Nah, beda dengan yang ini. Yang ini anggotanya banyak yang sama. Misalkan A sama dengan 1, 2. B sama dengan A, B. Nah, ini kan beda ya himpunannya. Yang A itu 1, 2 anggotanya, yang B A dan B. Nah, tapi banyak dari anggotanya sama kan? Berarti dia disebut ekuivalen karena N dari si A itu sama dengan 2 jumlahnya, N dari si B juga jumlahnya sama dengan 2. Sehingga karena dia anggotanya sama-sama 2 berarti dia bisa disebut ekuivalen. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Bapak. Sebelum Bapak menutupnya, ini ada catatan penugasan untuk materi ini ada di Google Classroom. 10 soal pilihan benar salah. Jadi nanti ada pernyataan, kamu jawab itu benar atau salah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.